Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Frans Uktol Sea, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Gloria Maluku Tenggarong, dalam acara Night Call GPIB. Sebelum kita menikmati istirahat malam, mari kita mempersiapkan hati untuk disapa oleh Tuhan lewat pembacaan dan renungan firman Tuhan malam ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan dan pimpinan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup, yang memelihara kami di sepanjang satu hari ini dalam seluruh aktivitas kerja dan pelayanan kami. Maka sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami rindu kembali disapa untuk dikuatkan dan diyakinkan tentang pemeliharaan Tuhan tersebut lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita pada malam hari ini, tanggal 15 September 2022, terdapat dalam Daniel pasal 4 ayat 19 sampai 37. Daniel pasal 4 ayat 19 hingga 37, saya akan membaca pada ayat yang ke-27 sebagai tekanan dari ayat 19 sampai 37. Firman Tuhan menyatakan, "Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB, Daniel pasal 4 ayat 19 sampai 37 menceritakan tentang keberanian dari Daniel untuk mengartikan mimpi dari Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Mengapa dikatakan berani? Karena Daniel mengungkapkan arti mimpi ini tentang kejatuhan Raja Nebukadnezar. Kita tahu bahwa Daniel adalah seorang tawanan bangsa Yahudi yang terbuang ke Babel. Keberanian untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar tentu merupakan sebuah integritas yang dimiliki oleh Daniel untuk mengungkapkan kebenaran. Oleh sebab itu, Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar untuk bertobat. Sebelum Allah menjatuhkan hukumannya, Allah memberikan waktu, Allah memberikan masa untuk bertobat kepada Raja Nebukadnezar. Tapi ternyata waktu yang Allah berikan selama 12 bulan, kalau kita baca pada ayat yang ke-28, untuk Raja Nebukadnezar bertobat, tidak digunakan dengan baik. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya untuk menyelamatkan Nebukadnezar, sehingga dibutuhkan waktu untuk bertobat. Tapi ternyata Raja Nebukadnezar tidak menggunakan kesempatan yang baik itu. Maka hukuman Allah terhadap tindakan Raja Nebukadnezar yang selalu melakukan tindakan ketidakadilan, tidak memiliki rasa belas kasihan kepada yang tertindas. Maka kemudian Raja Nebukadnezar mengalami sebuah peristiwa hidup yang sangat mengenaskan. Dikatakan ibu bapa yang terkasih sahabat GPIB pada ayatnya yang ke-32. "Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa
yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Raja Nebukadnezar merasa dirinya sebagai raja yang paling berkuasa dengan memiliki banyak hal. Tapi Daniel katakan bahwa kekuasaan Tuhan di atas daripada apa yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar. Oleh sebab itu, Raja Nebukadnezar harus mengakui kemahakuasaan Allah. Ketika ia tidak mengakui itu, maka hukuman Allah jatuh pada kehidupan Raja Nebukadnezar. Tapi sebelum Allah menjatuhkan hukumannya, Allah memberikan waktu dan kesempatan 12 bulan untuk Nebukadnezar bertobat, dan itu tidak digunakannya, maka hukuman Allah bagi Raja Nebukadnezar yang melakukan tindakan ketidakadilan dan tidak memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang tertindas terjatuh. Sehingga Raja Nebukadnezar menjadi seorang yang benar-benar tidak lagi memiliki kuasa, yang benar-benar tidak memiliki apa-apa, yang benar-benar tidak memiliki arti. Oleh sebab itu, Ibu Bapa yang terkasih, sebelum kita mengistirahatkan diri pada malam hari ini, kita masih terus diberikan waktu untuk mengintrospeksi diri kita, khususnya di hari ini. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan tentang kehidupan kita dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kehidupan yang Tuhan selamatkan. Apakah kita sudah mengkaryakan dan meneruskan karya keselamatan Allah itu dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini? Atau kita sama seperti Raja Nebukadnezar yang tinggi hati, yang sombong, sehingga kekuatan dan kuasa yang ia miliki ia gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan dengan tidak memiliki rasa belas kasihan sama sekali terhadap mereka yang tertindas, terhadap mereka yang lemah. Maka sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri. Masih ada waktu untuk mengakui kesalahan, untuk bertobat, untuk mengakui bahwa harus Tuhan yang bertata dalam kehidupan kita, harus Tuhan dan kehendaknya yang kita lakukan, bukan kehendak kita. Sehingga waktu itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, mengintrospeksi diri untuk mengakui kesalahan dan dosa, lalu bertobat. Maka karya kasih dan keselamatan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kita, sehingga kita layak untuk meneruskan karya keselamatan Allah dalam hidup kita, dalam relasi dengan sesama, tapi juga terus dalam tuntunan hikmat dan anugerah Tuhan. Maka selamat bertobat, selamat beristirahat dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan, karena hidup yang sudah diampuni dan hidup yang terus dipakai untuk mewartakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami agar kami terus hidup dalam karya kasih lewat pertobatan hidup di setiap hari yang Tuhan percayakan, sehingga kami dapat terus menikmati hari-hari sebagai karya keselamatan Tuhan, agar kami mampu mengkaryakan terus keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Ampuni kami jika di sepanjang hari ini kami sombong, kami tinggi hati, kami merasa bahwa kami bisa melakukan dengan kekuatan diri sendiri, padahal kami penuh dengan dosa. Sehingga kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk bertobat, untuk mengkritisi apa yang salah dari diri kami, agar kami terus dipakai untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan yang boleh menganugerahkan kami hari ini dengan karya, kerja, dan pelayanan kami. Maka kami akan mengakhiri dengan beristirahat di hari ini. Tuhan sertai kami dalam istirahat kami, dan kami yakin besok kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan damai sejahtera sukacita, karena kami sudah memohon ampun atas dosa dan salah kami, dan kami memulai hidup bersama dengan Tuhan dengan damai sejahtera yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.